Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahurni di channel MIT, di channel Unites. Kali ini kita akan sama-sama belajar lagi mengenai reading, khususnya pada skill uh, vocabulary ya, atau synonym ya. Masih dalam pembahasan reading, soal reading. Ya, tapi kali ini kita akan lebih banyak fokus di pembahasan tentang bagaimana sih caranya menjawab soal vocabulary. Karena kita tahu semuanya bahwa pertanyaan vocabulary ini bisa dikatakan pertanyaan yang paling banyak di antara pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di dalam test TOEFL. Nah, pertanyaan vocabulary terkadang kita stuck, terkadang kita tidak ada gambaran sama sekali, terkadang kita tidak tahu ini mau jawab apa, yang pada ujungnya kita terkadang menghafal atau tidak, kita berusaha dulu mencari apa sih yang jawaban yang tepat, bagaimana cara menjawabnya yang lebih sederhana atau lebih mudah sehingga kita bisa mendapatkan skor TOEFL khususnya di skill reading dengan lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita langsung saja belajar tentang pembelajaran vocabulary, ya, tentang materi vocabulary yang berkaitan dengan tes TOEFL itu sendiri. Oke, jadi pada pertemuan kali ini teman-teman semuanya, pertama kita akan bahas mengenai bagaimana kita memahami soal kosakata itu sendiri, soal sinonim. Karena memang pertanyaan ini seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pertanyaan ini yang bisa kita katakan paling banyak dari soal-soal yang lainnya. Ya, terus kemudian yang kedua, kita harus membiasakan diri dengan cara-cara ini supaya kita bisa mengaplikasikannya, supaya kita terbiasa ketika menjawab soal TOEFL itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu ya, tahu caranya, getting used to dalam artian di sini kita terbiasa. Tadi kita familiar dengan cara-caranya, kita familiar dengan tipsnya, kemudian dengan harapan setelah teman-teman nonton video ini bisa terbiasa mengaplikasikan caranya. Dan yang terakhir, poin kedua dan poin ketiga ini akan bisa lebih maksimal jika teman-teman sendiri melakukan latihan atau latihan tes TOEFL dengan lebih intensif, ya, lebih sering lagi, sekaligus juga terbiasa menganalisa soal-soal yang ada. Tanpa poin keempat ini, kita akan sangat kurang sekali ketika berhadapan langsung dengan official test. Beberapa di antara kita terkadang ketika prediksi atau ketika sedang diskusi itu akan terasa lebih mudah. Akan tetapi tidak banyak yang bisa menjawab soal TOEFL terutama bagian reading dengan mudah karena itu berkaitan dengan konteksnya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja apa sih sebenarnya tes vocabulary itu sendiri? Kenapa sih terasa terkadang susah sekali? Jadi yang pertama adalah tes ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan ingin mengukur kemampuan kita pada bahasa Inggris yang akademik. Mungkin ada di antara kita belajar bahasa Inggris yang pasaran atau bahasa Inggris sehari-hari. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan tes TOEFL, di mana di sana membahas tentang sejarah, membahas tentang biologi, membahas tentang geografi, matematika, sastra, kedokteran, ya, dan lain sebagainya, akan terasa susah sekali. Lebih-lebih misalkan ketika teman-teman itu jurusannya kesehatan, tetapi di sana di soal itu terdapat geografi atau yang jurusan bahasa Inggris. Nah, ini jurusan bahasa Inggris sekarang struggle sekali untuk mendapatkan skor tinggi. Karena apa? Karena terbiasa dengan teks ataupun pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan. Jarang sekali tersentuh, mungkin jarang sekali membaca teks tentang sejarah, teks tentang geografi, atau matematika. Sehingga ketika berhadapan dengan soal vocabulary itu kadang stuck, ya, tidak tahu ini jawabannya apa, ataupun bisa menjawab kadang tidak sesuai dengan konteksnya. Karena di sini kita akan belajar atau menjawab soal sesuai dengan konteksnya, bukan sekedar arti literal meaning-nya. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya adalah biasanya ini straightforward, itu langsung saja gitu. Maksudnya langsung ditunjukin line-nya line keberapa, paragraf berapa atau line keberapa.
Ada terkadang maknanya itu sesuai dengan literal meaningnya, tapi tidak sedikit juga maknanya itu sesuai dengan makna, yaitu yang ke poin ketiga, yaitu makna sesuai dengan konteksnya teman-teman semuanya. Jadi meskipun kata itu misalkan kita tahu artinya pada umumnya, tetapi arti konteksnya kadang kita tidak tahu, maka akan susah juga. Misal teman-teman tahu arti kata delivery misalkan. Delivery yang familiar di telinga kita itu artinya mengantar, pengantaran. Akan tetapi dalam konteks kesehatan, maka itu maknanya adalah melahirkan. Jadi contoh, my wife delivered a baby last night in the hospital. Jadi maknanya di sana adalah istri saya melahirkan tadi malam di rumah sakit. Nah, contoh kosakata dan konteks seperti inilah terkadang kita out of our mind gitu ya, di luar dari kemampuan kita. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami bagaimana caranya, bagaimana kita harus menyikapi supaya kita bisa menjawab soal ini dengan cepat dan juga tepat seperti yang sering kita lakukan. Nah, ini beberapa atau 3 contoh dari soal kosakata yang biasanya kita akan temukan. Tadi kami sampaikan bahwa dari sekian jenis pertanyaan yang ada di reading TOEFL itu sendiri, pertanyaan kosakata bisa kita katakan pertanyaan yang paling banyak dari soal-soal lainnya. Misal pertanyaan tentang main idea, 1. Pertanyaan mengenai reference, 1 terkadang. Pertanyaan mengenai inference, 1 atau sampai 2. Pertanyaan mengenai misalkan details, 2, misalkan 1 sampai 2. Tapi pertanyaan mengenai kosakata itu rata-rata 3, terkadang 4, maksimum 5. Ya, di contoh soal ini ada sekitar 3 soal berkaitan dengan sinonim atau closest meaning. Pertanyaannya seputar seperti ini saja. Misal, yang pertama, the word ceaseless in line 7 is closest in meaning. Ada kata closest in meaning, bukan sekedar close in meaning, tapi closest. Closest di sini maknanya adalah paling dekat maknanya dengan konteksnya, ya, bukan sekedar literal meaningnya saja. Begitu juga di nomor nomor 4, the passage describes comes in line 12 as apa. Atau nomor 5, ya, the word engage in line 40 is closest in meaning. Nah, mungkin teman-teman terbiasa dengan kata engagement, pertundangan. Apakah di sini mananya pertundangan? Nah, itu perlu kita cari tahu nanti. Apa sih makna konteksnya? Kemudian di nomor 9, the word significant. Ini makna significant ini apa di sini? Apakah sesuai literal meaning-nya atau tidak? Tadi kita sudah bahas bahwa kadang sesuai dengan literal meaning-nya, tapi juga dia juga akan berkaitan dengan makna konteksnya. Itu yang paling tepat yang harus kita perhatikan, teman-teman. Lalu teman-teman semuanya, bagaimana cara menjawab soal ini? Ada tipsnya tidak? Sebelum kita berbicara tips, teman-teman semuanya, sebelum kita lebih mendalam berbicara tips, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai clue. Nah, di teks kita terkadang diberikan beberapa clue. Salah satunya, terkadang tidak ada, tapi at least ya minimum itu ada salah satu clue dari beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, kita akan diberikan sinonimnya, teman-teman. Ya, pembuat soal itu tidak semena-mena juga membuat soal tanpa diberikan clue-nya. Misalkan kalau ada kosakata atau kata yang memang itu susah sekali, misalkan bahasa Latin atau bahasa yang memang very less familiar word bagi beberapa non-native speakers gitu. Maka di dalam teks itu terkadang diberikan sinonimnya. Contoh, the first state to institute compulsory education was Massachusetts, which made it mandatory for students to attend school 12 weeks a year. The word mandatory is a synonym for the word compulsory. Jadi mandatory di sini semakna dia dengan kata mandatory. Ini sinonim yang diberikan. Pertanyaannya mungkin, seberapa jeli kita mencari sinonimnya? Atau dengan menggunakan or terkadang dia, ya, or, atau menggunakan apa? Menggunakan koma. Itu pertanda adalah sinonimnya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, kita akan diberikan clue di teks itu berupa contoh. Jadi
Contoh sederhana yang sering saya lakukan, misal, teman-teman asumsikan saja, teman-teman tidak tahu arti kata bunga, flower misalkan. Teman tidak tahu apa arti kata flower dalam bahasa Indonesia misalkan, atau artinya dalam bahasa Indonesia. Tetapi teman-teman tahu jenis bunga, mungkin terbiasa dengan bunga jasmine, bunga apa namanya mawar, ya rose, jasmine, and some others misalkan. Diberikan contoh. Nah, terus ada kata itu sendiri. Kita tidak tahu artinya. Nah, dengan contoh itu kita bisa mengambil kesimpulan, oh itu mana. Nah, kalau di sini, misal, many gardeners use some kinds of mold, such as chopped leaves, seperti chopped leaves, peat moss, grass clipping, pine needles, or wood chips to stop the growth of weed and hold in moisture. From the examples given, it is clear that mulch is a plant matter. Ya, berkaitan dengan tanaman, ya gitu. Nah, bahasa para petani kita atau ibu-ibu kita yang di desa atau yang bertani itu mulch. Mulch itu bahasa Inggris sebenarnya, ya. Jadi mulch itu yang digunakan menutup untuk apa namanya tidak tumbuh daun-daunan ataupun rumput-rumputan dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Clue kedua yang kita dikasih adalah contoh. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, apa sih kontras? Nah, di sini kita akan diberikan antonimnya. Itu sebagai clue kita, sebagai cara kita untuk mengetahui apa sih makna dari kata itu. Di sini misalkan, in the 1920s, the southern states supported improvement in the national transportation system, but the northern state balked. Since southern states supported improvement, and since a word signaling contrast, part, ada kata part di sini, is used, berarti kata sebelumnya itu berseberangan dengan kata setelah. Ya, jadi jelas bahwa di sini northern state disagree with the idea, kayak gitu, that the word part mean objective or reviews, kayak gitu. Nah, jadi ini kita akan diberikan apa namanya antonimnya atau kontrasnya. Ya. Dan ini harus sesering mungkin dilatih, tidak bisa 1-2 kali. Misal kalau kita menemukan kata yang sangat sulit untuk kita meraih, atau ada beberapa kata Latin atau beberapa kata yang memang jarang sekali kita baca atau kita temukan. Yang keempat, teman-teman semuanya, general context. Nah, ini yang tadi kita singgung. Ketika kita misalkan tahu sinonimnya atau tidak ada sinonimnya, terus tidak ada misalkan contoh diberikan, kontrasnya juga kita tidak temukan, maka teman-teman harus bisa mengambil secara konteksnya. Oh, ini konteksnya tentang apa ya? Tentang sejarahkah? Tentang biologikah? Tentang kesehatankah? Tentang kedokterankah? Tentang engineeringkah? Atau tentang yang lainnya? Jadi general konteks yang kita ambil. Kayak gitu. Contoh, in desert, vegetation is so scanty as to be incapable of supporting any large human population. It's so scanty. Apa sih mana scanty ini? Kayak gitu. In general now, desert contain. Nah, ini kan secara umum namanya desert. Oke, namanya desert itu kering, itu jarang air. Makanya di sini dikatakan, it's so scanty, so incapable, tidak mampu mendukung populasi yang ada di sana. Nah, scanty di sini, maka secara konteks kita menganggap tadi scarce, sangat langka, barely sufficient, hampir tidak cukup. Berkaitan mungkin dengan air, vegetasinya. Jadi sedikit, sangat sedikit. Nah, dari 4 clue ini, kita harus terbiasa. Kita harus latih terus supaya kita terbiasa bisa menjawab dengan lebih cepat dan tepat dengan clue. Lalu ada tidak strategi yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal vocabulary itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, jadi ada beberapa tips yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita terapkan selain dari yang tadi 4 tips itu ya, 4 clue itu. Yang pertama adalah ya, jadi langsung lihat kata yang ditanyakan. Nah, enaknya memang di soal vocabulary ini langsung ada dia, langsung tertera jelas di sana gitu ya. Jadi setelah itu kita lihat 4 pilihan jawaban yang ada. Jangan langsung main jawab teman-teman semuanya. Jangan. Karena apa? Seperti poin terakhir tadi, kita harus lihat konteksnya dulu.
Ya, jadi kita harus baca dulu kalimatnya. Read the sentence in which the word appears. Jangan main langsung jawab. Memang terkadang kita tahu kosakata itu simple. Contoh kata provided misalkan. Provide, provider. Kita ingat kata provider, penyedia. Tapi hati-hati. Mungkin ada kata setelahnya, provided that. Ada kata provided that. Provided that itu juga bisa bermakna jika, teman-teman. Provided that itu maknanya jika, bukan maknanya menyediakan. Jadi jangan langsung dijawab. Lihat dulu teksnya gitu. Mungkin kita familiar, mungkin juga tidak. Walaupun kita familiar, ada baiknya kita membaca kalimat yang ada. Itu cara kedua. Pertama, langsung lihat pilihan-pilihan jawabannya, ditandai saja dulu, tapi jangan lihat. Kedua, teman-teman harus membaca kalimat yang terdapat, yang mengandung kata itu sendiri. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan? If you are not sure which answer is correct, read the sentence with each of the 4 answer choices. Jadi, coba masukkan kata itu. Coba ganti kata itu. Yang mana kira-kira dia make sense? Yang mana kira-kira dia sesuai? Yang mana kira-kira dia tidak bertentangan makna konteksnya? Gitu. Cek dia. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, jangan lupa di-guess saja, dijawab saja jika memang sudah out of your capacity, out of your mind, gitu ya. Jangan meninggalkan jawaban kosong, karena siapa tahu itu benar, gitu ya. Ya, ini 4 tips, tadi 4 clue yang kita harus terapkan ketika menemukan soal yang susah. Ya, terus ini ada 4 tips yang bisa kita gunakan supaya memastikan jawaban kita itu benar dan tepat sesuai dengan konteks. Contoh teman-teman semuanya, kita lihat dari beberapa clue dan tips yang tadi, coba kita praktikkan. Pertama ada kata massive di sini, yaitu huge. Kenapa bisa jawabannya huge? Karena di sini ada di kalimat lain keempat itu coba dilihat. The first category, misal, kalau kita tahu artinya enak, langsung kita bisa jawab. Tetapi kalau tidak tahu, kita seperti cara yang kedua atau ketiga tadi, baca kalimatnya. Misal, those massive blankets, those massive, that cover the whole continent, yang menutupi semua benua. Nah, ya kalau menutupi, apa dia? Huge, besar. Strange, aneh. Cold, dingin. Recent, terakhir atau terbaru. Jadi jawaban yang tepat adalah huge di sini. Bagaimana dengan nomor 2? Ada kata rare di sini teman-teman semuanya. Tadi konteksnya ya, jadi diberikan kita penjelasannya. Dan cover, whole, itu nomor 1. Yang kedua, the word rare. Apa sih sinonim dari kata rare ini di line ke-13? Lihat teman-teman line ke-13. Dari kalimat, although ice caps are rare nowadays, ya, there are a number of northern Canada on Baffin Island, on the Queen's Elizabeth Island. Di sini ada kata although, teman-teman. Although mengindikasikan berseberangan dengan kata setelahnya. Ingat, although ice cap are rare nowadays, koma, setelah koma inilah antonim dari statement ini. Gitu. Tadi kita sudah bahas kontras, diberikan clue. Although ice cap are rare nowadays, misal kita tahu ada kata no rare. Although, tapi kita tahu, meskipun ice caps itu titik-titik sekarang. Misal, there are number of northern Canada. Ada banyak, number artinya sejumlah, banyak. Berarti antonim dari banyak adalah sedikit atau jarang. Kalau jarang berarti tidak biasanya atau sedikit. Bukan small itu kecil. Unusual di sini makna lebih tepatnya, bukan small. Konteksnya di sini unusual, jarang. Ya tidak biasanya gitu, tidak biasanya jarang. Bagian sini ada beberapa gitu. Oke, berikutnya ada kata subtle, teman-teman. Di line ke-20, coba lihat kata subtle. Ya, ada kata subtle. The difference between the ice field and the ice cap is subtle. Beda. Nah, konteksnya di sini beda antara ice field dengan ice cap itu titik-titik. Ya, jadi kira-kira apa di sini kata subtle? Subtle ini kalau misalkan kita masukkan misal konteks misalkan common, umum. Perbedaan antara ice field dengan ice cap itu umum. Apakah umum?
Kalau perbedaannya itu kayak gimana sih dia? Perbedaannya besar, perbedaannya kecil. Jadi yang mana yang bermakna kira-kira kayak gitu? Slide sedikit perbedaan. Jadi clue tadi dan cara kita yang tadi kita harus aplikasikan. Ini caranya menjawab untuk soal vocabulary. Kemudian contoh yang kedua teman-teman semua. Taken to heart. Bahasa kita itu diambil ke hati. Kalau diambil ke hati, nah kira-kira apa maknanya? Apakah memorize, hafal, atau taken seriously, atau criticize, taken offense? Kita lihat dulu teksnya. Di kalimat line kedua, who had taken to heart badminton that home should follow function. Now, a distinctly American architecture began with Frank Lloyd Wright, who had taken to heart the badminton. Jadi taken to heart diambil hati, taken seriously, diambil hati, dan serius, diseriusin, bukan dikritik, karena di sini mulai diseriusin, kayak bukan dihafal, ya konteksnya di sini. Contoh berikutnya teman-teman semuanya kita lihat di sini. Ada kata extensive. Pada baris ke-10 kita lihat kata extensive. Ya. Coba dilihat dari kalimat the earliest fossil containing layers of sedimentary rock in the cave date from about 1.9 million years ago and contain extensive remain of animal. Kita lihat teman-teman, ini fossil layers. About berapa banyak? 1, sudah lama gitu fosilnya. Ya, layers. The earliest fossil containing layers. Layers artinya banyak lapisan-lapisan, banyak jenis-jenisnya. Ya, banyak. Ya. Terus apa juga di sana sedimentary rock, pada bebatuan yang sudah membatu gitu. Banyak susut. Ya. Selama 1,9 juta tahun. And contain excess remain, dan mengandung titik-titik yang tersisa dari binatang. Nah, kira-kira apa ekstensif itu? Ada kata remains, menandakan dia lebih dari 1 gitu. Berarti ini berkaitan dengan jumlah. Yang mana yang berkaitan dengan jumlah di sini? Yang berkaitan dengan jumlah adalah yang A, numerous. Yang lain expose, mengexpose. Ancient artinya kuno. Available artinya tersedia. Jadi berkaitan dengan jumlah. Kemudian yang kedua tadi, supplement di baris ke-24. Coba teman-teman lihat di sini, baris ke-24. Ada kata most expert had previously believed that Homo habilis were able to supplant Australopithecus robustus because the former ability to use tool. Jadi apa kira-kira maknanya to supplant di sini? Apakah to exploit? Coba teman-teman konteksnya, misalkan di sini kita exploit, mengeksploitasi, displace, menggantikan, understand, memahami, atau imitate, mengimitasi. Nah, di sini konteksnya adalah supplant, itu maknanya adalah menggantikan. Karena most expert previously believe that Homo sapiens itu bisa menggantikan kayak itu karena sebelumnya. Ini konteksnya, misalkan membandingkan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Contoh berikutnya teman-teman, reliance on pada line ke-28. Di kalimat perhaps the reliance on naturally occurring plants led to their downfall. Mungkin ya titik-titik ke alam ya, ke tumbuh-tumbuhan menyebabkan dia hilang atau jatuh atau tidak temukan lagi. As the climate became drier and cooler, karena cuaca menjadi lebih kering dan lebih dingin. Nah, kira-kira reliance on di sini titik-titik tumbuhan. Nah, di sini jawabannya adalah depend on. Kalau digantikan tergantung gitu. Depend, kita tahu. Asal katanya reliance on adalah rely on. Ya, kalau kita kan percaya, ya depend on. Kalau impact on berdampak. Tolerance, discovery, penemuan dari.
Jadi yang paling tepat konteksnya di sini kalau kita ganti kata itu dengan pilihan-pilihan yang ada seperti di tips ketiga atau keempat tadi, maka yang paling tepat dari segi maknanya adalah yang dependence on intents. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi itu tadi aplikasi dari clue dan juga teknik atau tips yang barusan kita belajar. Kalau misalkan kita merasa kesulitan masih di soal vocabulary, apa sih harus dilakukan? Teman-teman semuanya, poin penting dari kosakata adalah yang teman-teman harus ingat adalah pertama, reading dan listening itu bisa saya katakan, ini menurut pendapat saya pribadi, 75-80% itu adalah vocabulary test. Ya, jadi sisanya yang sekitar 20-25% adalah strategi dan praktek. Maknanya adalah teman-teman semua. Teman-teman itu harus menjadi active listeners dan active readers. Tanpa itu akan susah bisa kalau ketemu dengan konteksnya yang susah. Kalau ketemu dengan soal yang di luar dari background oleh teman-teman sendiri. Itu akan terasa susah sekali. Oleh karena itu, jadilah orang yang active listeners atau active readers. Caranya bagaimana? Ya, ketika teman-teman mendengarkan podcast, nonton film, atau mendengar musik, jadilah pendengar yang aktif. Atau ketika membaca jurnal, membaca artikel, membaca koran bahasa Inggris, atau membaca website yang bahasa Inggris, jadilah pembaca yang aktif. Pembaca yang aktif itu salah satunya adalah mencari tahu apa konten dari ide ataupun pembicaraan ataupun film itu, dan mengambil atau mencatat kata-kata yang kira-kira belum kita ketahui. Itulah namanya active listeners atau active readers. Tanpa melakukan ini, teman-teman akan tetap merasa kesulitan nantinya ketika berhadapan dengan soal kosakata. Karena seperti poin awal di pertama adalah 75-85% atau 80% soal reading dan listening itu sendiri adalah vocabulary test. Jadi makin banyak kosakata yang teman-teman tahu, maka makin mudah nanti untuk menjawab soal reading. Ya, itu dia important. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kita sudah sampai pada tahap latihan. Jadi di soal berikut ini, teman-teman akan latihan mandiri. Ya, teman-teman akan latihan. Tolong di pause nanti videonya ketika menjawab soal ini. Kemudian untuk teman-teman tahu apakah jawabannya itu sudah tepat atau belum, silahkan di post jawabannya di kolom komentar yang tersedia. Nanti tim kami akan menjawab atau merespon jawaban dari yang sudah teman-teman post. Oke, soal pertama. Punya teman-teman usahakan ketika sudah di pause, waktunya 3 menit saja untuk menjawab soal. Silakan di pause ketika pindah ke halaman ini. Oke, teman-teman semuanya. Demikian penjelasan untuk pembelajaran kita pada skill reading TOEFL, ya khususnya di pertanyaan vocabulary question yang berkaitan dengan seni. Sekali lagi teman-teman, tingkatkan kosakata dengan sesering mungkin membaca, dengan sesering mungkin mendengarkan, tapi jadilah pendengar atau pembaca yang aktif supaya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan sekaligus membaca. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan video pelajaran ini bisa bermanfaat buat kita sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.